Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ikhwah sekalian, dalam kesempatan kali ini kita kembali berjumpa ya untuk melanjutkan kajian rutin, yaitu dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' fi adabil alim wal muta'alim ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan adab seorang alim di dalam pengajarannya ya, dalam pelajarannya fidarsi. Dan insyaallah sekarang masuk ke nomor yang ke-9 ya, at-tasi'. Adab yang ke-9. An yulazimal insafa fi bahthihi wa khitabihi ya. Hendaklah seorang alim itu bersikap insaf. Ya, insaf itu artinya adil ya, pertengahan, juga siap menerima kebenaran ya dari manapun. Tidak berbuat zalim ya, jadi memenuhi hak-haknya ya. Itu makna dari insaf. Di dalam pembahasannya ya, dan juga di dalam pembicaraannya ya, fi khitabihi. Wa yasma'a ya, wawunya atop ke ayulazima ya, jadi dia mansub ya, an yasma'a ya, dia hendaklah dia mendengarkan as-su'ala ya, pertanyaan min muridihi, murid dari muridnya. Murid itu dari bahasa Arab ya, muridihi ya, dari muridnya. Ala wajihi ya, sesuai dengan bentuknya ya, atau dengan keadaan dari murid tersebut. Wa in kana shogiron ya, meskipun dia masih kecil ya, meskipun dia adalah anak kecil ya. Wala yatarafa'u an sama'ihi, jangan dia merasa tinggi ya, merasa lebih tinggi dari mendengarkannya, artinya menyepelekan orang yang bertanya ya, sehingga dia tidak mau mendengarkan ya, jadi dia merasa lebih tinggi derajatnya ya, tidak mau mendengarkan pertanyaan ya dari murid. Jadi walaupun murid tersebut kecil ya, pertanyaan ya jangan dia anggap sepele ya, pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka. Fayahruma al-faidata ya. Nah, kalau tidak seperti itu ya, artinya malah merasa tinggi ya, menyombongkan diri, tidak mau mendengarkan pertanyaan, maka sebenarnya akan membuat dia terhalang ya dari mendapatkan faidah ya. Wa idza ajaza sa'ilu an taqriri ma awradahu, kalau seorang penanya
tidak mampu ya. Al-jaza tidak mampu dari menyatakan ya, apa yang dia inginkan ya ma'auradahu au tahriril ibarah fihi ya, atau memilih perkataan ya padanya ya, lihayain ya karena malu au kusurin, atau memang dia itu terbatas ya, wa waqa'a 'alal makna ya, dan dia menginginkan ya suatu makna ya. Ya, jadi kalau misalnya orang yang bertanya itu kesulitan di dalam mengajukan pertanyaan ya, dan juga ungkapannya itu sulit dia memilih kata-kata ya di dalam pertanyaan itu sesuai dengan yang dia inginkan ya, maka seorang alim itu ya, pengajar itu hendaklah ambaro an muradihi ya, dia mengungkapkan dari maksudnya. Jadi memahami apa yang, jadi membantu ya, membantu mengungkapkan apa yang dia inginkan, yang dia tanyakan. Wa bayyana wajha iradi, dan menjelaskan ya bentuk yang dia inginkan ya. Wa radda ala man radda alaihi ya, dan juga menyanggah orang yang menyanggahnya ya. Jadi kalau ada orang yang menyanggah ya, dalam arti apa namanya, menghalangi orang yang bertanya tersebut dari apa yang dia inginkan, apa yang dia tanyakan, maka ya hendaklah orang yang menghalangi itu disingkirkan ya, agar penanya tersebut bisa menyampaikan pertanyaannya ya. Summa yujibu bima'in lahu aw yatluba dzalika min ghairihi. Ya, kemudian dia menjawab dengan apa yang dia miliki ya, sesuai dengan apa ilmu yang dia ketahui ya, menjawab pertanyaannya, ataupun meminta kepada yang lainnya untuk menjawabnya ya, kalau memang dia tidak tahu ya jawaban dari apa yang ditanyakan ya oleh penanya itu ya, maka bisa dia meminta bantuan kepada yang lain untuk menjawabnya. Wa yatarawwa fima yujibu bihi ya, dan hendaklah dia memikirkan terlebih dahulu ya, tarawwa, jadi mempertimbangkan, memikirkan terlebih dahulu apa yang ia jawab. Jadi jangan asal-asalan ya, karena menjawab pertanyaan ya tentu memberikan petunjuk ya, jangan sampai menjawab dengan tanpa ilmu, itu bisa menyesatkan ya. Makanya di bawahnya ditegaskan wa idza su'ila amma lam ya'lam, dan apabila dia ditanya dari sesuatu yang belum dia ketahui, qala ya hendaklah dia berkata la a'lamuhu, aku tidak mengetahuinya. Aula adri, atau dia mengatakan saya tidak tahu ya. Faminal ilmi an yaqul ya, dan termasuk ilmu dia mengatakan la a'lamu ya, aku tidak tahu. Wa an ba'dihim, dan dari sebagian mereka ya, la adri ya, saya tidak tahu. Nisful ilmi, adalah setengah dari ilmu ya. Jadi seorang alim jangan merasa gengsi ya untuk mengungkapkan la adri, saya tidak tahu ya, karena
eh, mengungkapkan saya tidak tahu itu justru adalah bagian dari ilmu. Ya, ilmu menyadari akan kapasitas dirinya, ya, karena seorang alim itu bukan berarti mengetahui segala sesuatu. Yang maha tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fauqa dzi ilmin alim. Ya, di atas orang yang mengetahui itu ada Allah yang maha tahu gitu ya. Ya. Wa ani ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, idza akhta al-alimu, ya, kalau seorang alim itu apa namanya berbuat salah, ya, maknanya adalah adri, saya tidak tahu, usibat maqatiluhu, ya, maka benarlah apa namanya peperangannya itu ya. Ya, maksudnya di dalam pembahasannya itu ya, pembicaraannya itu, kalau seorang alim menjawab saya tidak tahu ya pada suatu permasalahan, ya, maka sesungguhnya dia telah benar gitu ya. Telah melakukan suatu kebenaran ya. Artinya dia selamat ya dari terjerumus ke dalam kebinasaan ya. Jadi peperangan dalam arti kalau dia menjawab hal yang tidak benar ya dari yang ditanyakan, itu bisa mencelakakan dirinya ya. Itu bagaikan dalam peperangan, dia akan terbunuh di dalam peperangan itu. Wakila, dan juga dikatakan yang bagi lil alimi an yuwaritha ashabahu, ya, selayaknya bagi seorang alim untuk mewariskan kepada sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya la adri ya, perkataan la adri, saya tidak tahu. Likasrati ma yaquluha ya. Ya, karena dia terlalu banyak apa namanya berbicara ya dalam berbagai hal ya. Qala Muhammad bin Abdul Hakam, ya, Muhammad bin Abdul Hakam berkata, Sa'altu Syafi'iyya anil mut'ati, aku bertanya kepada Imam Syafi'i ya tentang mut'ah, akana fiha talaqun, apakah padanya ada tolak, ya, au mirasun, ataukah ada warisan, ya, au nafaqah, ataupun apakah ada nafaqah tajibu yang wajib, au syahada, ataukah ada kesaksian ya di dalam mut'ah itu. Qala, maka beliau menjawab, wallahi ma nadri, demi Allah ya kami tidak tahu ya. Yang paling masyhur misalnya kisah Imam Malik ya rahimahullah, ketika ada seorang yang jauh-jauh datang dari Maghrib ya, dari Maroko, untuk bertanya kepada Imam Malik ya, rahimahullah, mengajukan 40 pertanyaan. Ya, dari 40 pertanyaan yang disampaikan oleh orang tersebut, 36-nya Imam Malik menjawab la adri ya. Gitu. Jadi hanya 4 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik. Ya, gitu. Ini jadi memang merupakan sikap ya dari para ahli ilmu, para ulama, mengajarkan kepada kita, kalau memang kita tidak tahu ilmunya, ya jangan sok tahu. Ya, jangan sampai merasa gengsi ketika kita tidak mengetahui ilmunya lalu memaksakan diri untuk menjawab ya dengan jawaban yang tanpa ilmu. Nah, itu berbahaya.
ya, itu bisa menyesatkan gitu ya. Wa'lam anna qaulal mas'uli la adri, ketahuilah sungguhnya perkataan orang yang ditanya la adri, ya, saya tidak tahu, la yadau min qadrihi kama yadhunnuhu ba'dul jahalah. Ya, itu tidak akan merendahkan kedudukannya sebagaimana disangka oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh menganggap ketika seorang alim mengatakan la adri tidak tahu, itu dianggapnya akan menurunkan derajat dia. Ya, justru tidak, bal yarfa'u. Ya, bahkan itu akan mengangkat dirinya. Mengangkat dirinya dengan mengatakan la adri itu. Ya, li'annahu dalilun ala idhami mahalihi. Ya, karena hal itu adalah dalil ya yang menunjukkan besarnya kedudukan dia. Wa quwwati dinihi. Ya, kuatnya agamanya. Ya. Wa taqwa rabbih, ya, menunjukkan ketakwaan dia kepada Rabb-nya. Tahadati qalbihi, ya, bersih, ya, sucinya hatinya. Wa kamali ma'rifatihi, sempurnanya pengetahuannya. Wa husni tatsabbutihi, ya, baiknya di dalam memastikan ya segala sesuatu ya. Stabil ya. Ya. Wa qadruwina, dan sungguh telah diriwayatkan pada kami makna dzalika, makna hal itu, an jama'atin minas salaf, ya, dari sekelompok salafus saleh. Wa innama ya'nafu min qaulil adri, ya, hanya saja orang yang menjauhkan diri, ya, tidak mau ya mengucapkan la adri itu, mandaufat dianatu, ya, orang yang lemah agamanya. Ya, jadi merasa dia tahu segala sesuatu, ya, sembarangan di dalam menjawab, ya, itu menunjukkan lemah agamanya. Qalat ma'rifatuhu, pengetahuannya sedikit, ya, li'annahu yakhafu min sukutihi min ayunil hadirin. Karena dia khawatir akan membuatnya jatuh di mata ya orang-orang yang hadir. Di mata jamaahnya, ya, dengan mengatakan tidak tahu, ya, dia takut jatuh wibawanya, gitu ya, merendahkan posisi derajatnya di hadapan jamaah orang-orang. Ya, nah ini kalau orang itu mencari ridho manusia. Ya, padahal seharusnya ya seluruh manusia, orang beriman, terlebih orang yang alim, ya, yang punya ilmu, ya, hendaklah dia mengharapkan ridho Rabb-nya gitu. Bukan malah lebih mendahulukan ya untuk mendapatkan keridhaan dari manusia. Ya, wa hadhihi jahalatun wariqatu fiddin, ya, dan Suaranya, Cat. Nggak ada suara. ya, jadi wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nas, ya, dan barangkali kesalahannya itu menjadi populer ya di tengah-tengah manusia, fayaqa'u fima faro minhu, ya, dan maka dia terjatuh ya pada hal yang dia lari darinya, wa yatasifu indahum bima ihtaraza anhu, ya, dan dia disifati ya di sisi mereka dengan sesuatu yang dia tidak inginkan. Ya, artinya memang justru dengan dia
memaksakan diri ya untuk menjawab pertanyaan dengan tanpa ilmu, ya justru ketika dia diketahui kesalahannya itu, ya kesalahan itu akan tersebar ya di tengah-tengah manusia, ya justru itu akan membuat orang-orang itu menjadi menjauh darinya. Ya, dan dia akan disifati ya dikenal dengan sesuatu yang dia tidak inginkan. Begitu ya. Waqad adaballahu ulama ya, dan sungguh Allah telah mengajarkan adab ya kepada para ulama bikis suatu Musa ya, dengan kisahnya Nabi Musa ma'al Khadir ya, bersama Nabi Khadir atau Khidir alaihi wassalam ya, hina lam yarudda Musa al-ilma ilallahi azza wa jalla, ketika Nabi Musa alaihissalam tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Lamma su'ila, ketika dia ditanya ya, hal ahadun fil ardi a'lamu minka, ya apakah ada seorang di muka bumi ini ya yang lebih berilmu daripada engkau, ya. Nah ini kan kisahnya terdapat dalam Sahih Bukhari, Muslim ya. Kisah ini populer ya, sangat penting sekali untuk diketahui bagi siapapun yang melakukan talabul ilmi ya, baik itu bagi alim ataupun muta'alim. Dan kisah perjalanan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Itu sangat penting sekali ya sebagai bekal bagi siapapun yang melakukan proses di dalam thalabul ilmi ya, baik bagi seorang alim ataupun muta'alim. Ya, di mana Nabi Musa ketika ditanya seperti itu, dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, tapi dia mengatakan ya tidak ada orang yang lebih tahu, lebih berilmu daripada saya. Ya, padahal ya Nabi Musa walaupun dia seorang nabi juga manusia ya, tidak sempurna. Maka oleh Allah diingatkan, ya justru ada ya seorang alim ya yang memiliki ilmu ya, ilmu yang tidak kamu ketahui. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar ya teguran dari Allah itu, dia merasa menyesal ya, dan juga memohon kepada Allah untuk ditunjukkan keberadaan seorang alim tersebut ya, yaitu Nabi Khidir. Ya, sampai kemudian beliau melakukan sebuah perjalanan dan beliau mengatakan dalam ayat pertama dalam kisahnya itu, idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa itu berkata kepada anak mudanya yang membantunya, yaitu Yusha bin Nun ya, dan nanti akan menjadi nabi, aku tidak akan pernah berhenti ya sampai tiba di pertemuan dua lautan. Karena memang tempat yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Musa itu akan keberadaan Nabi Khidir, dia berada di pertemuan dua lautan. Ya, au amdiya hukuba, atau aku akan melewati waktu bertahun-tahun. Ya. Dan berikutnya dalam ayat-ayat tersebut itu mengandung bagaimana tekad di dalam menuntut ilmu ya, adab dan sebagainya. Ya, jadi intinya dalam kisah tersebut berkenaan dengan tema kita adalah mengajarkan jangan kita merasa paling tahu, merasa tahu segala sesuatu. Ya, yang Maha tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ke-10 al-ashir ya, an yatawaddada li gharibin hadara indahu. Ya. Hendaklah dia bersikap kasih sayang kepada orang asing yang hadir di bersamanya. Jadi dalam suatu majelis bisa saja ada yang baru yang datang, yang belum dikenal gitu ya, yang ikut ngaji gitu ya. Nah, hendaklah seorang alim itu bersikap
lemah lembut, bersikap kasih sayang kepada orang asing tersebut, ya, wayan basito lahu, ya, dan apa namanya, bersikap terbuka ya untuk menerima, ya, walian syariha sadru, agar dadanya atau hatinya itu terbuka, ya, siap untuk menerima kebenaran, menerima ilmu yang akan dia dapatkan di dalam majelis tersebut. Artinya menyambut, ya, kedatangan siapapun orang yang ingin belajar. Ya, kecuali kalau membuat kegaduhan, ya, seperti dalam pembahasan sebelumnya, ya, agar menghindari, ya, sebisa mungkin apa namanya, kegaduhan yang dan ada potensi, ya, untuk bisa memunculkan kegaduhan itu. Fa inna lil qadimi dahsyatan. Karena sesungguhnya bagi orang yang datang itu ada satu kedahsyatan, dalam arti dahsyah ini apa ya? Sesuatu yang berat mungkin, ya, yang bagi orang yang baru datang, yang baru datang di majelisnya, ya, wala yuktiro iltifata wan nadhara ilaihi istighraban lahu, dan jangan juga banyak menoleh kepadanya gitu. Jadi dengan wan nadhara ilaihi istighraban lahu, dan memandangnya dengan pandangan yang merasa aneh kepadanya gitu. Jadi jangan dilihatin gitu ya, karena orang asing gitu. Jadi dengan pandangan yang merasa asing kepadanya, ya, fa inna dzalika mukhdiluhu, karena hal itu akan membuat dia malu. Ya, gitu. Jadi jangan bersikap kepada orang tersebut dengan sikap apa namanya, merasa asing kepadanya, tapi kita betul-betul harus bisa menyambutnya, ya, begitu. Wa idza aqbala ba'dul fudala'i, dan apabila datang sebagian orang-orang yang memiliki keutamaan, wa qad syar'a fi mas'alatin, dan dia sudah mulai membahas suatu permasalahan, ya, amsaka anha, ya, hendaklah dia menahan diri terlebih dahulu, hatta yajlisa, sampai orang tersebut duduk. Ya, artinya kita menghargai ketika memang ada orang yang ya, kalau memang majelisnya itu masih luas waktunya, ya, tidak sempit, ya, bisa kita menyambut, ya, kedatangan orang yang apa ya, dianggap memiliki keutamaan, ya, kemuliaan. Wa in jaa wa huwa yabhatsu fi mas'alatin, dan jika dia datang, ya, dan dia membahas satu permasalahan, a'adaha lahu, maka dia mengulanginya baginya, au maksudahu, atau maksud, ya, secara umum, tujuan secara umum dari pembahasannya. Ya, tentu ini dengan melihat kondisinya, ya, bukan sesuatu yang wajib, ya. Melihat kondisi, ya, jika memang memungkinkan untuk bisa seperti itu, ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, tidak masalah, ya. Wa idza aqbala faqihun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati biqadri ma yasilu faqih ila majlis, ya, falyuakhir tilkal baqiya wa yashtaghilu anha bi bahsin aw ghairihi ila an yajlisa al-faqihu thumma yu'iduha aw yutimma tilkal baqiyah. Dan apabila ada seorang faqih yang datang dan tersisa untuk selesainya majelis tersebut dan juga perginya para jamaah, ya, dengan ukuran faqih, seorang faqih itu sampai ke majelis itu. Jadi kalau misalnya ada seorang faqih yang datang terlambat, ya, hampir selesai majelisnya itu, ya, hendaklah dia mengakhirkan sisa itu. Jadi mengulurkan, ya, untuk sampai kepada akhir dari majelisnya itu, ya, syagil anha, dan dia sibuk di dalam pembahasan atau yang lainnya sampai
seorang fakih itu duduk kemudian mengulanginya ya agar bisa sampai kepada orang fakih tersebut ya, atau menyempurnakan yang sisa tersebut, kaila yahjalal al mukbil bi qiyamihim inda julusi, supaya tidak malu orang yang datang tapi pada saat datang orang mau bubar gitu ya, mau selesai ya dari majelisnya ya. Jadi kita harus menghargai juga ya kalau memang ada orang yang fakih ya yang terlambat ya, ataupun yang memang bisa diambil faidah dari ilmunya untuk disampaikan ya, itu kita harus menghargainya ketika dia datang terlambat ya, dan memberikan kesempatan ya kepadanya. Wain bagi mura'atul maslahatil jamaah, dan hendaklah memperhatikan kemaslahatan jamaah fi taqdimi waqtil hudur wa ta'khiri, ya, di dalam mendahulukan waktu kehadiran atau mengakhirkannya idza lam takun alaihi fi darurah, ya kalau memang tidak ada darurat padanya. Jadi harus menyesuaikan ya, memilih yang lebih maslahat ya dalam masalah waktu ya, agar memberikan kemudahan kepada jamaah wala mazidu kulfa ya, dan juga tidak menambah kesulitan. Ya, jadi harus sesuai ya untuk memudahkan baik bagi yang berbicara ya, pembicaranya ataupun para jamaahnya. Wa abta ba'du akabiri ulama, dan sebagian para ulama besar ya berfatwa annal mudarrisa idza dzakara darsa fi madrasatin, apabila mengajarkan suatu pelajaran ya di dalam suatu madrasah qabla tulu isyamsi, sebelum terbitnya matahari ya, au akharahu ila ba'da zuhri, atau dia mengakhirkannya sampai setelah zuhur. Ya, lam yastahiqqa ma'lumat tadrisi, dia tidak berhak yang diketahui dari pengajarannya ya, illa an yaqtadiyahu syartul waqifi li mukhalafatihi al-urfal mu'tada fi dzalika ya, kecuali tertuntut oleh syarat orang yang wakaf, dia mewakafkan tanahnya itu atau tempat ya madrasahnya, untuk menyalahi kebiasaannya yang sudah terbiasa gitu ya. Jadi maksudnya hendaklah seorang alim menyampaikan ya pelajarannya itu sesuai dengan waktunya gitu ya. Ya jangan sampai dia menyampaikannya sebelum terbit matahari, karena memang biasanya menyampaikan ilmu pelajaran ya di pagi hari itu setelah terbit matahari ya, waktu biasa di dalam pengajaran ya. Atau dia kemudian mengakhirkannya ya sampai setelah zuhur ya, padahal biasanya sampai sebelum zuhur gitu ya. Jadi artinya ketika seorang alim ini tidak sesuai dengan waktu yang biasa ya dilakukan di dalam pengajaran tersebut ya, maka dia tidak berhak untuk mengajar ya, kecuali sesuai dengan waktunya. Ya, kecuali memang kalau orang yang mewakafkannya itu mensyaratkan pada waktu yang tidak biasa. Gitu ya, mengajar pada waktu yang tidak biasa. Begitu. Sampai situ mungkin ya, sampai nomor ke-10 ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, tinggal 2 nomor lagi, adab bagi seorang alim
di dalam pengajarannya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, kalau tidak ada, ya insya Allah kita cukupkan ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, ya khususnya bagaimana yang mengenal adab-adab di dalam majelis ilmu, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan ya adab-adab ini agar majelis ilmu yang kita laksanakan, baik itu kita sebagai pengajarnya ataupun sebagai orang yang belajarnya, ya di dalam majelis manapun ya bisa kita terapkan ya, agar Allah memberikan keberkahan ya, ke dalam majelis ilmu yang kita adakan tersebut. Demikian ikhwah sekalian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz, Ya Pak Imran. fakih itu orang alim ya? Arti fakih. Fakih itu orang yang ahli fikih, Pak. ahli fikih ya? Ahli Iya, fikih, ya, ya, ahli ya. fikih, Pak. Ya, insya Ya, Allah syukur, kita Pak. lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya ya. Untuk temuan sekarang kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.